Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Rida dengan NIM 1922319098. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal survei konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan metode food recall. Yang pertama ada identitas jurnal. Untuk jurnal utama dengan judul Hubungan Ketahanan Pangan, Pola Asuh, dan Tingkat Kecukupan Gizi dengan Kejadian Stunting Balita 6-59 bulan di Puskesmas Dawe, Kabupaten Kudus. Sumber jurnalnya dari Amerta Nutrition, penulisnya Tariska Rahmatika, Dina Rahayuning Pangestuti, dan Alfi Fairuz Asna. Waktu publikasinya Desember 2024 dengan jumlah halaman 12 halaman. Lalu untuk jurnal pendukung, judulnya adalah Hubungan Asupan Energi Makronutrien, Zinc dan Fe dengan underweight pada ibu dan balita di Desa Suwari Bawean, Gresik. Sumber jurnalnya dari media Gizi Kesmas, penulisnya Nurul Fitriyah dan Stefania Widya Setyaningtyas. Waktu publikasinya Juni 2021 dengan jumlah halaman 7 halaman. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Untuk di jurnal utama, untuk menganalisis hubungan antara ketahanan pangan rumah tangga, pola asuh, dan tingkat kecukupan gizi dengan kejadian stunting pada balita usia 6-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Dawe, Kabupaten Kudus, serta menggambarkan faktor-faktor rumah tangga yang berkontribusi terhadap status gizi anak, terutama dari aspek konsumsi pangan dan pengasuhan gizi keluarga. Untuk di jurnal pendukung, untuk mengetahui hubungan antara asupan energi, makronutrien, zinc, dan zat besi atau Fe dengan kejadian anorexia pada ibu dan balita di Desa Suwari, Bawean, Kabupaten Gresik, serta mengidentifikasi zat gizi yang berperan terhadap status gizi kurang pada kelompok ibu dan anak. Subjek penelitiannya di jurnal utama adalah balita usia 6-59 bulan beserta ibu atau pengasuh utama yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Dawe, Kabupaten Kudus. Untuk di jurnal pendukung, subjek penelitiannya adalah ibu dan balita yang tinggal di Desa Suwari, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik yang memenuhi kriteria inklusi dan bersedia mengikuti wawancara food recall 3 kali 24 jam. Lalu untuk metode penelitian, pada jurnal utama menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner ketahanan pangan rumah tangga atau HFSSM, lembar pola asuh, serta formulir household food recall 2 kali 24 jam untuk menilai tingkat kecukupan gizi. Analisis dilakukan menggunakan uji chi-square dan regresi logistik untuk melihat hubungan antar variabel. Untuk di jurnal pendukung, menggunakan observasional analitik dengan desain cross-seksional. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara household food recall 3 kali 24 jam guna menilai asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, zinc, dan zat besi. Data konsumsi diolah menggunakan Nutri-Survey dan dianalisis dengan uji chi-square untuk mengetahui hubungan asupan gizi dengan kejadian underweight. Selanjutnya, untuk prosedur penelitian di jurnal utama, penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Dawe, Kabupaten Kudus. Subjek terdiri dari balita 6-59 bulan dan ibu atau pengasuhnya. Pengumpulan data melalui kuesioner ketahanan pangan, pola asuh, dan household food recall 2 kali 24 jam. Dilakukan pengukuran berat dan tinggi badan balita untuk menilai status gizi. Lalu data diolah dengan Nutri-Survey dan dianalisis menggunakan uji chi-square dan regresi logistik. Di jurnal pendukung, penelitian dilakukan di Desa Suwari, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Responden terdiri dari ibu dan balita yang memenuhi kriteria penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara household food recall 3 kali 24 jam. Asupan energi dan zat gizi dihitung menggunakan program Nutri-Survey, lalu analisis hubungan antara asupan gizi dan kejadian underweight dilakukan dengan uji chi-square. Berikut untuk penyajian data di jurnal utama. Lalu berikut untuk penyajian data jurnal pendukung. Selanjutnya, untuk hasil penelitian, jurnal utama menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara ketahanan pangan rumah tangga, pola asuh, dan tingkat kecukupan gizi dengan kejadian stunting pada balita. Rumah tangga dengan ketahanan pangan rendah dan pola asuh kurang optimal cenderung memiliki balita dengan status gizi stunting. Selain itu, tingkat kecukupan energi dan protein yang tidak adekuat juga berperan dalam meningkatnya risiko stunting. Di jurnal pendukung, menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, zinc, dan zat besi dengan kejadian underweight pada ibu dan balita. Responden dengan asupan energi dan zat gizi di bawah AKG memiliki risiko lebih tinggi mengalami gizi kurang dibandingkan yang mencukupi kebutuhan gizinya. Berikutnya, untuk kelebihan dan kekurangan metode food recall pada survei konsumsi pangan tingkat rumah tangga. Untuk kelebihannya, praktis dan cepat dilakukan di lapangan, dapat menggambarkan konsumsi aktual rumah tangga, biaya pelaksanaan relatif rendah, cocok untuk responden dengan tingkat pendidikan beragam, dan bisa menilai kecukupan gizi anggota keluarga. Kekurangannya tergantung pada daya ingat responden, yaitu recall dari biasnya tersebut. Hanya mencerminkan konsumsi jangka pendek, takaran makanan sulit diperkirakan secara tepat, dan responden cenderung melaporkan konsumsi yang dianggapnya ideal.
Selanjutnya, potensi bias dan cara meminimalisir metode food recall. Yang pertama ada recall bias. Cara meminimalisirnya bisa dilakukan wawancara oleh enumerator latih dan gunakan alat bantu visual untuk bantu responden mengingat porsi. Yang kedua ada reporting bias. Bisa gunakan pertanyaan netral tanpa menghakimi agar responden jujur tentang makanan yang dikonsumsi. Untuk interviewer bias, bisa diterapkan pedoman wawancara standar dan latih enumerator agar tidak mempengaruhi jawaban. Dan yang terakhir ada variasi konsumsi harian. Jika terdapat bias dari tersebut, bisa lakukan recall lebih dari 1 hari, yaitu 2-3 kali 24 jam agar hasil lebih representatif. Lalu, untuk validitas dan reliabilitas metode food recall, validitasnya menunjukkan tingkat ketepatan pada konsumsi yang diperoleh sesuai dengan asupan sebenarnya. Metode food recall dianggap valid bila responden mampu mengingat makanan yang dikonsumsi dengan akurat, menggunakan alat bantu visual, dan dilakukan lebih dari 1 kali atau multiple day recall. Untuk reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran bila dilakukan berulang dengan prosedur yang sama. Metode ini reliable jika enumerator terlatih, panduan wawancara digunakan secara standar, dan hasil antar per hari menunjukkan pola konsumsi yang serupa. Kesimpulannya, metode household food recall efektif digunakan untuk menilai konsumsi pangan dan kecukupan gizi di tingkat rumah tangga. Metode ini mampu menggambarkan pola makan keluarga secara menyeluruh melalui wawancara recall yang praktis dan efisien. Walau bergantung pada ingatan responden, validitas dan reliabilitasnya tetap baik bila dilakukan secara berulang dengan enumerator terlatih dan alat bantu visual. Berikut untuk daftar pustakanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.